Renu Rana Rana. Perang Salib Kedua merupakan salah satu episode penting dalam sejarah panjang konflik antara dunia Kristen Barat dan dunia Islam di abad pertengahan. Perang ini dipicu oleh kejatuhan Edessa pada tahun 1144 yang merupakan salah satu negara tentara salib yang pertama kali berdiri di wilayah timur setelah Perang Salib Pertama. Kejatuhan Edessa mengejutkan dunia Kristen Latin karena wilayah itu dianggap sebagai benteng awal yang melindungi negara tentara salib lain seperti Antiokhia, Tripoli, dan terutama kerajaan Yerusalem. Bagi para pemimpin Kristen di Barat, hilangnya Edessa berarti ancaman besar terhadap keberlangsungan negara-negara salib lainnya, sehingga seruan untuk melancarkan perang kembali bergema dengan kuat di Eropa. Ketika berita itu sampai di Eropa, Paus Eugenius III segera mengeluarkan bula kepausan yang menyerukan perang baru untuk merebut kembali Edessa dan mempertahankan tanah suci dari kemajuan pasukan Muslim. Seruan ini mendapat sambutan luas, terutama karena didukung oleh tokoh karismatik bernama Bernard dari Clairvaux yang dengan retorikanya yang penuh semangat berhasil menggerakkan banyak bangsawan, raja, bahkan rakyat biasa untuk mengangkat senjata. Pada saat itu, dua penguasa besar Eropa Barat ikut menyatakan tekadnya untuk memimpin pasukan salib, yaitu Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Kaisar Romawi Suci Konrad III. Bergabungnya dua raja besar ini menjadikan Perang Salib Kedua sebagai perang pertama yang dipimpin langsung oleh penguasa tertinggi Eropa, berbeda dengan Perang Salib Pertama yang lebih banyak dipimpin oleh para bangsawan. Persiapan militer pun dilakukan dengan skala yang besar. Konrad III memimpin pasukan Jerman, sementara Louis ke-7 memimpin pasukan Prancis. Mereka berangkat dalam waktu yang hampir bersamaan menuju timur. Namun perjalanan panjang dari Eropa menuju Tanah Suci penuh dengan kesulitan. Pasukan Jerman berangkat lebih dahulu melalui jalur darat melewati Hongaria dan Kekaisaran Bizantium. Kaisar Bizantium saat itu, Manuel Komnenos, menerima kedatangan mereka dengan was-was karena jumlah pasukan salib sangat besar, sehingga menimbulkan ancaman bagi Konstantinopel sendiri. Hubungan yang kurang harmonis antara Bizantium dan pasukan salib sudah menjadi masalah sejak perang sebelumnya. Bizantium merasa para tentara salib sering tidak bisa dikendalikan, sementara para pemimpin Latin menuduh Bizantium lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada misi merebut Tanah Suci. Ketegangan ini membuat perjalanan pasukan Jerman tidak berjalan mulus. Mereka kurang mendapat bekal dan informasi, sehingga ketika memasuki wilayah Asia Kecil, mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Turki Seljuk dan mengalami kekalahan besar. Sebagian besar pasukan Jerman hancur bahkan sebelum mencapai Tanah Suci. Konrad sendiri nyaris terbunuh dan terpaksa kembali ke Konstantinopel untuk menyelamatkan sisa pasukannya. Sementara itu, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Louis ke-7 berangkat kemudian dan juga melalui jalur darat. Mereka pun menghadapi kesulitan serupa. Tanah Asia Kecil merupakan daerah pegunungan yang keras, pasokan makanan sulit diperoleh, dan pasukan Turki terus menyerang dengan taktik gerilya yang mematikan. Banyak tentara Latin yang gugur karena kelelahan, kelaparan, dan serangan musuh. Pasukan Prancis akhirnya sampai di kota pesisir Antiokhia, tetapi keadaan mereka sudah sangat melemah. Walaupun Antiokhia dikuasai oleh negara salib sekutu, hubungan internal antar penguasa Latin tidak selalu harmonis. Intrik politik dan kepentingan pribadi seringkali membuat koordinasi militer sulit dilakukan. Louis ke-7 sendiri menghadapi dilema politik karena istrinya, Eleanor dari Aquitaine, memiliki hubungan yang rumit dengan penguasa Antiokhia, sehingga menimbulkan perselisihan yang berimbas pada semangat perang. Ketika kedua raja akhirnya bertemu di Yerusalem,
mereka berusaha merencanakan serangan balasan untuk merebut kembali Edessa. Namun, kondisi militer dan politik tidak mendukung. Edessa telah benar-benar jatuh ke tangan pasukan Muslim di bawah pimpinan Zengi dan kemudian putranya Nuruddin, sehingga merebutnya kembali nyaris mustahil. Oleh sebab itu, para pemimpin Latin memutuskan untuk mengalihkan serangan ke kota Damaskus yang merupakan pusat penting di Syam. Mereka berharap dengan menguasai Damaskus, negara-negara salib akan mendapatkan posisi strategis dan mengimbangi kekuatan Muslim di wilayah itu. Pada tahun 1148, pasukan gabungan Prancis, Jerman, dan tentara kerajaan Yerusalem melancarkan pengepungan ke Damaskus. Awalnya pengepungan ini berjalan dengan penuh semangat. Tentara salib mendekati kota dari arah barat yang memiliki kebun-kebun subur untuk memasok makanan. Akan tetapi pertahanan Damaskus sangat kuat dan penduduknya berjuang mati-matian mempertahankan kota. Setelah beberapa hari serangan tidak membuahkan hasil, para pemimpin salib justru membuat keputusan fatal dengan mengubah arah serangan ke sisi timur kota yang pertahanannya lebih lemah, tetapi miskin sumber makanan. Langkah ini justru melemahkan posisi mereka sendiri. Pasukan Muslim dari berbagai wilayah segera datang membantu Damaskus. Tentara salib terjebak dalam situasi sulit, persediaan makanan habis, serangan musuh semakin kuat, dan perselisihan internal antara pemimpin Latin makin tajam. Akhirnya, setelah hanya beberapa hari pengepungan, pasukan salib terpaksa mundur dalam keadaan memalukan. Kegagalan pengepungan Damaskus menjadi pukulan telak bagi reputasi Perang Salib Kedua. Pasukan salib kembali ke Eropa dengan tangan hampa setelah menempuh perjalanan jauh dan menanggung kerugian besar. Konrad III kembali ke Jerman dengan kekuatan yang sudah terkuras habis. Sementara Louis ke-7 pulang ke Prancis dalam keadaan penuh kekecewaan dan menghadapi masalah politik dalam negeri, termasuk keretakan rumah tangganya dengan Eleanor yang kelak akan menjadi peristiwa besar dalam sejarah Eropa. Di mata umat Kristen Eropa, kegagalan ini menimbulkan guncangan besar karena mereka menganggap telah mendapat restu ilahi melalui seruan Paus dan khotbah penuh semangat Bernard dari Clairvaux. Namun kenyataan di medan perang justru menunjukkan kekalahan telak. Bernard sendiri menghadapi kritik keras, tetapi ia berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa kekalahan itu adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa umat Kristen, bukan karena kekeliruan panggilannya. Sebaliknya, bagi dunia Islam, kegagalan Perang Salib Kedua meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat posisi pemimpin Muslim seperti Nuruddin Zengi yang semakin dihormati karena berhasil mempertahankan wilayah Syam dari serangan besar bangsa Latin. Kegagalan ini juga memperlihatkan bahwa persatuan politik dan strategi Muslim mulai terbentuk lebih solid dibandingkan pada masa awal Perang Salib Pertama. Hal ini menjadi landasan yang kelak membuka jalan bagi munculnya tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang beberapa dekade kemudian akan berhasil merebut kembali Yerusalem. Perang Salib Kedua dengan demikian merupakan titik balik yang sangat penting. Jika Perang Salib Pertama berakhir dengan keberhasilan besar bagi dunia Latin, maka Perang Salib Kedua justru memperlihatkan kelemahan dan keterbatasan mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mencakup buruknya logistik, perjalanan berat melintasi Asia Kecil, kurangnya koordinasi antara pasukan Eropa dan sekutu lokal, pertahanan kuat kota-kota Muslim, serta konflik internal di kalangan pemimpin Latin sendiri. Semua ini memberi pelajaran bahwa semangat religius semata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan perang, melainkan dibutuhkan strategi militer yang matang, persatuan politik yang kuat, dan dukungan logistik yang memadai. Kegagalan Perang Salib Kedua
menorehkan luka yang dalam bagi dunia Latin. Namun di balik kekecewaan itu, lahir pula perubahan besar yang mengubah arah sejarah. Bagi umat Kristen di Eropa, pengalaman pahit tersebut melahirkan kesadaran bahwa tidak semua seruan perang yang mengatasnamakan agama dapat membawa kemenangan. Banyak bangsawan yang kehilangan harta dan tanah karena biaya perang sangat besar. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam perjalanan jauh yang penuh penderitaan. Kegagalan tersebut membuat masyarakat mulai mempertanyakan kepemimpinan rohani dan politik yang mereka ikuti. Ketika Bernard dari Clairvaux menghadapi kritik, ia menegaskan bahwa kekalahan adalah cerminan dosa manusia yang belum bertobat, bukan karena seruan perang itu sendiri. Namun, penjelasan itu tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Dari sinilah mulai terlihat adanya pergeseran pandangan terhadap otoritas gereja yang selama ini dianggap suci dan tidak mungkin salah. Kekecewaan itu perlahan menjadi salah satu bibit yang kelak berkembang menjadi gelombang besar dalam sejarah Eropa. Di sisi lain, kegagalan tersebut juga mengubah strategi militer Eropa di timur. Negara-negara Latin yang masih bertahan seperti Antiokhia, Tripoli, dan terutama Yerusalem mulai sadar bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan bala bantuan dari Barat. Mereka harus memperkuat pertahanan sendiri, menjalin hubungan dengan penguasa lokal, dan mencari sekutu yang bisa menahan serangan Muslim. Dalam beberapa kasus, penguasa Latin menjalin perjanjian dengan kelompok Muslim tertentu demi melawan musuh yang sama. Hubungan diplomatik semacam itu kadang menimbulkan rasa curiga di kalangan bangsawan Latin lain. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa politik di Tanah Suci semakin rumit dan tidak hanya digerakkan oleh semangat religius belaka, melainkan juga oleh kebutuhan bertahan hidup. Bagi dunia Islam, kemenangan mempertahankan Damaskus dan kegagalan total lawan memberikan angin segar bagi gerakan persatuan. Nuruddin Zengi yang mewarisi semangat ayahnya tampil sebagai tokoh sentral yang memperkuat posisi Aleppo dan Damaskus. Ia dikenal bukan hanya sebagai panglima yang berani, tetapi juga pemimpin yang menjunjung tinggi syariat. Nuruddin berusaha menyatukan wilayah-wilayah Muslim yang selama ini tercerai-berai karena pertikaian antar dinasti. Keberhasilan mempertahankan Damaskus memberinya legitimasi besar untuk melanjutkan usaha menyatukan Suriah dan Mesir di bawah satu kepemimpinan. Semangat jihad yang sebelumnya sempat goyah akibat keberhasilan awal pasukan Latin kini bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih terorganisir. Nuruddin membangun sekolah, masjid, dan rumah sakit, serta menggerakkan masyarakat untuk menyalurkan tenaga dan hartanya demi membela agama dan tanah air. Dari upaya inilah lahir generasi yang lebih siap menghadapi gelombang perang berikutnya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi yang kelak akan menggemparkan dunia dengan keberhasilan merebut Yerusalem. Dampak lain dari Perang Salib Kedua adalah terbukanya mata orang Eropa terhadap realitas Timur yang berbeda dengan imajinasi mereka. Banyak prajurit dan bangsawan yang kembali ke Eropa membawa cerita tentang negeri yang kaya, kota-kota yang megah, dan kebudayaan yang lebih maju di beberapa aspek. Pertemuan ini, meskipun dalam suasana permusuhan, melahirkan aliran ilmu dan pengetahuan yang semakin deras dari timur ke barat. Di kemudian hari, arus pengetahuan ini akan mempercepat kebangkitan intelektual di Eropa. Dengan demikian, meski secara militer Perang Salib Kedua berakhir dengan kegagalan, namun secara budaya dan pengetahuan, ia menjadi salah satu pintu awal bagi transformasi peradaban Eropa. Kegagalan Perang Salib Kedua juga menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil di Eropa. Banyak tentara yang kembali dalam keadaan miskin, banyak pula janda dan anak yatim yang ditinggalkan tanpa pelindung. Gereja mencoba menguatkan mereka dengan doa dan ritual, tetapi penderitaan itu nyata dan meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Dalam situasi ini, timbul gagasan untuk lebih berhati-hati dalam menjawab seruan perang berikutnya. Akan tetapi, semangat untuk membalas kekalahan
tidak sepenuhnya padam. Kabar tentang kekuatan Nuruddin yang semakin besar justru menimbulkan ketakutan baru bahwa tanah suci bisa jatuh seluruhnya jika tidak segera dihadapi. Ketakutan ini kemudian menjadi bahan bakar yang menyulut Perang Salib Ketiga setelah peristiwa jatuhnya Yerusalem di tangan Salahuddin beberapa dekade kemudian. Dari sisi militer, Perang Salib Kedua menunjukkan kelemahan mendasar dalam koordinasi pasukan Eropa. Pasukan Jerman dan Prancis yang seharusnya bersatu justru lebih sering berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing pemimpin lebih mengutamakan gengsi dan kepentingan pribadi. Akibatnya, strategi bersama sulit diwujudkan. Hal ini berbeda dengan pihak Muslim yang justru semakin belajar arti persatuan. Dari sini jelas terlihat perbedaan arah perkembangan kedua belah pihak. Dunia Latin semakin terpecah belah oleh ambisi para bangsawan, sementara dunia Islam perlahan membangun kesatuan di bawah tokoh yang disegani. Kegagalan di Damaskus juga memperlihatkan bahwa dukungan rakyat setempat sangat menentukan. Penduduk Muslim di Damaskus sama dengan penguasa mereka berjuang mati-matian mempertahankan kota. Dukungan ini membuat pasukan Latin sulit menembus pertahanan karena bukan hanya tentara resmi yang melawan, tetapi juga seluruh masyarakat. Sebaliknya, pasukan Salib seringkali tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat lokal Kristen Timur karena perbedaan budaya dan perlakuan yang tidak adil. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah negeri tidak hanya terletak pada jumlah tentara atau kemampuan senjata, tetapi juga pada persatuan dan keterlibatan rakyatnya. Dampak panjang Perang Salib Kedua juga bisa dilihat pada hubungan antara Bizantium dan dunia Latin. Ketidakpercayaan yang semakin dalam membuat jurang pemisah antara dua dunia Kristen itu semakin lebar. Bizantium menganggap bangsa Latin tidak disiplin dan rakus, sementara bangsa Latin menuduh Bizantium licik dan tidak setia. Perpecahan ini kelak berujung pada tragedi besar Perang Salib Keempat ketika justru kota Konstantinopel sendiri yang menjadi korban serangan pasukan Latin. Dengan demikian, kegagalan Perang Salib Kedua bukan hanya memberi keuntungan bagi dunia Islam, tetapi juga memperburuk hubungan internal dunia Kristen yang semakin rapuh. Perang Salib Kedua pada akhirnya menjadi cermin kegagalan besar strategi Eropa abad pertengahan. Namun, dari kegagalan itu, sejarah mencatat munculnya pola-pola baru dalam hubungan antar peradaban. Dunia Latin membawa pulang bukan hanya kisah luka, tetapi juga pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran baru. Dunia Islam memperoleh kepercayaan diri dan landasan yang lebih kuat untuk menyatukan umat. Kedua dunia itu tidak hanya berkonflik, tetapi juga saling memengaruhi dalam jangka panjang. Perang Salib Kedua dalam catatan para sejarawan Muslim digambarkan sebagai bukti bahwa kemenangan tidak hanya datang dari kekuatan senjata, tetapi juga dari keteguhan iman dan keadilan kepemimpinan. Banyak penulis Muslim menggambarkan bahwa semangat jihad yang dihidupkan kembali oleh Nuruddin mampu menyatukan berbagai kabilah dan kota yang sebelumnya saling berselisih. Bagi mereka, kemenangan mempertahankan Damaskus menegaskan bahwa persatuan umat adalah syarat mutlak untuk menghalau musuh dari luar. Sementara itu, para sejarawan Barat pada abad pertengahan seringkali menulis Perang Salib Kedua dengan nada muram. Banyak kronik menggambarkan penderitaan pasukan yang berangkat dengan penuh semangat, namun pulang dalam keadaan hancur. Mereka menulis bagaimana orang-orang meninggalkan tanah air demi janji surga dan pengampunan dosa, tetapi yang mereka temukan adalah lapar, haus, penyakit, dan kekalahan. Gambaran ini menimbulkan refleksi yang panjang tentang makna perang dan tentang sejauh mana kepemimpinan rohani dapat dipercaya dalam urusan militer. Dampak moral dari Perang Salib Kedua begitu besar karena masyarakat Eropa menyaksikan bahwa bahkan dengan dipimpin langsung oleh raja, mereka tetap bisa gagal. Hal ini menurunkan aura suci dari konsep Perang Salib. Jika sebelumnya Perang Salib dianggap sebagai panggilan langsung dari langit,
Setelah kegagalan ini, banyak orang mulai melihat bahwa perang juga tunduk pada hukum strategi, logistik, dan politik. Tidak semua usaha yang dilakukan atas nama agama bisa berakhir dengan kemenangan. Kesadaran ini secara tidak langsung melahirkan pemikiran yang lebih realistis tentang hubungan antara iman dan perang. Selain itu, Perang Salib Kedua juga memengaruhi jalannya diplomasi antara dunia Islam dan Latin. Setelah kegagalan di Damaskus, beberapa penguasa Latin mencoba menjalin kesepakatan dengan penguasa Muslim tertentu untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Diplomasi ini sering berupa perjanjian dagang, gencatan senjata, atau bahkan aliansi sementara menghadapi musuh bersama. Misalnya, ada upaya dari kerajaan Yerusalem untuk berhubungan dengan Mesir karena saat itu Mesir dikuasai oleh dinasti yang sedang bersaing dengan Suriah. Meskipun perjanjian semacam ini jarang bertahan lama, namun ia menunjukkan bahwa hubungan antara dua peradaban tidak selalu berupa perang terbuka. Terdapat ruang diplomasi yang digunakan untuk mengatur kepentingan. Dari segi perdagangan, meskipun perang membawa kehancuran, ia juga membuka jalur interaksi baru. Banyak pedagang Eropa yang ikut serta dalam rombongan pasukan salib. Mereka melihat peluang besar di pasar timur yang kaya rempah, kain, dan barang-barang mewah. Setelah perang berakhir, jalur perdagangan tetap berlanjut meskipun secara militer pasukan Latin gagal. Hal ini membuat pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah semakin ramai, dan kota-kota dagang di Italia seperti Venesia dan Genoa semakin makmur. Jadi meski Perang Salib Kedua gagal dari segi militer, ia secara tidak langsung memberi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan hubungan dagang lintas benua. Persepsi lintas budaya juga mendapat pengaruh dari peristiwa ini. Tentara Latin yang bertahan di Tanah Suci dan hidup berdampingan dengan masyarakat lokal mulai menyerap beberapa unsur kebudayaan timur. Cara berpakaian, gaya arsitektur, bahkan selera makanan mulai berubah. Mereka melihat bahwa dunia Islam memiliki peradaban kota yang teratur, ilmu kedokteran yang lebih maju, serta sistem pendidikan yang berkembang. Sementara itu, orang-orang Muslim juga semakin mengenal Eropa bukan hanya melalui cerita, tetapi dari perjumpaan langsung dengan para tentara salib. Interaksi ini, meskipun sering terjadi dalam konteks perang, perlahan membentuk pengetahuan timbal balik yang akan memengaruhi hubungan antar peradaban di masa selanjutnya. Perang Salib Kedua juga memberi pelajaran tentang kegigihan dalam mempertahankan tanah air. Bagi orang Muslim di Damaskus, keberhasilan mempertahankan kota menumbuhkan rasa percaya diri yang besar. Kemenangan itu menjadi simbol bahwa kekuatan asing sebesar apapun bisa dikalahkan jika rakyat dan pemimpin bersatu. Semangat ini menyebar ke wilayah lain dan memperkuat keyakinan bahwa perjuangan melawan tentara salib bukan sekadar perang biasa, tetapi bagian dari misi suci. Kemenangan itu pula yang mempersiapkan jalan bagi tokoh-tokoh besar selanjutnya yang menjadikan jihad sebagai program politik dan moral untuk menyatukan dunia Islam. Jika dilihat dari sisi perkembangan hukum perang, Perang Salib Kedua menjadi arena di mana aturan-aturan baru diuji. Tentara salib datang dengan gagasan perang suci, tetapi dalam praktik mereka menghadapi kenyataan bahwa musuh mereka adalah kota-kota yang dihuni rakyat sipil. Hal ini menimbulkan dilema antara semangat perang religius dan kenyataan bahwa mereka berhadapan dengan masyarakat yang bukan sekadar pasukan. Dari sisi Muslim, ada usaha untuk menjaga kehormatan dan martabat meskipun dalam kondisi perang. Sejumlah sumber mencatat bahwa beberapa tawanan diperlakukan dengan adil, sebuah hal yang membedakan gaya perang dunia Islam dari kebiasaan brutal di Eropa pada masa itu. Kegagalan Perang Salib Kedua juga memperlihatkan bahwa perang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor manusia, tetapi juga alam. Pasukan salib menghadapi musim panas yang terik, pegunungan gersang di Asia Kecil, serta kurangnya sumber air. Banyak yang mati bukan karena pedang musuh, tetapi karena haus dan penyakit. Sementara itu, pasukan Muslim yang lebih mengenal medan mampu memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa penguasaan lingkungan dan pemahaman medan perang bisa menentukan hasil akhir lebih dari sekadar jumlah pasukan.
Pada akhirnya, Perang Salib Kedua meskipun gagal, meninggalkan jejak mendalam dalam memori kolektif kedua peradaban. Bagi Eropa, ia menjadi pengingat bahwa tidak semua panggilan bisa dijawab dengan kemenangan. Bagi dunia Islam, ia menjadi awal kebangkitan baru menuju persatuan. Dari konflik ini, lahir interaksi yang rumit antara perang, diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai catatan kekalahan atau kemenangan, tetapi sebagai fase penting yang membentuk arah hubungan antara Timur dan Barat pada abad pertengahan. Setelah Perang Salib Kedua berakhir dengan kegagalan, peristiwa ini tidak berhenti hanya sebagai catatan sejarah militer, melainkan berubah menjadi bahan penting bagi propaganda di kedua belah pihak. Di Eropa, gereja berusaha menjaga kewibawaannya dengan menafsirkan kekalahan sebagai teguran dari Tuhan agar umat lebih taat dan lebih murni dalam beriman. Para pengkhotbah menyebarkan gagasan bahwa Tuhan sengaja mengizinkan kekalahan agar umat Kristen sadar akan dosa-dosanya. Dengan begitu, tanggung jawab kekalahan dialihkan kepada masyarakat luas, bukan kepada kepausan atau para raja yang memimpin. Narasi ini dipakai untuk menjaga otoritas rohani, sekaligus menyiapkan jalan bagi seruan perang berikutnya. Raja-raja yang terlibat pun menggunakan perang ini untuk memperkuat citra politik mereka, meskipun pulang dengan tangan hampa. Louis ke-7 menampilkan dirinya sebagai raja yang taat dan rela berkorban demi iman, meskipun secara militer ia gagal. Konrad ke-3 juga berusaha menjaga wibawanya dengan menekankan bahwa ia telah berani memimpin pasukan dalam misi suci. Dengan cara itu, perang yang gagal sekalipun dapat diputar menjadi modal politik untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada gereja dan umat. Sementara itu, di dunia Islam, kemenangan mempertahankan Damaskus dan kegagalan total pasukan salib menjadi simbol kebangkitan. Para penulis dan ulama menggunakan peristiwa itu sebagai bukti nyata bahwa Allah menolong hamba-hambanya yang bersatu dan berjuang di jalan yang benar. Narasi ini dipakai untuk memperkuat ajakan jihad dan untuk menekankan pentingnya persatuan umat di bawah kepemimpinan yang adil. Nuruddin Zengi memanfaatkan kemenangan ini sebagai pijakan untuk memperluas wibawanya. Ia digambarkan bukan hanya sebagai panglima militer, tetapi juga pemimpin saleh yang menegakkan keadilan dan mendirikan berbagai lembaga sosial. Dengan demikian, ingatan atas perang ini tidak hanya memperkuat posisi politiknya, tetapi juga membangun legitimasi moral bagi pemerintahannya. Dalam konteks masyarakat luas, Perang Salib Kedua menanamkan ingatan kolektif yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di Eropa, kisah tentang penderitaan pasukan di Asia Kecil, kekurangan makanan, serta kekalahan di Damaskus menjadi cerita yang sering dibacakan untuk menekankan arti kesabaran, pengorbanan, dan pertobatan. Di Timur, cerita tentang bagaimana rakyat Damaskus mempertahankan kota mereka dengan penuh keberanian menjadi legenda yang menumbuhkan rasa bangga dan keyakinan bahwa kota-kota Muslim bisa bertahan menghadapi kekuatan asing. Kedua sisi sama menggunakan memori perang ini untuk memperkuat identitas mereka masing-masing. Selain itu, propaganda setelah Perang Salib Kedua juga berdampak pada cara masyarakat memahami musuh. Di Eropa, orang mulai melihat dunia Islam bukan hanya sebagai ancaman fisik, tetapi juga sebagai ujian spiritual. Musuh digambarkan sebagai alat Tuhan untuk menghukum umat Kristen yang lalai. Narasi ini membuat musuh dipandang dengan cara religius sekaligus politis. Di dunia Islam, pasukan salib digambarkan sebagai agresor yang serakah dan keras hati, sehingga perlawanan terhadap mereka dipandang bukan sekadar pertahanan wilayah, tetapi juga pembelaan terhadap kehormatan agama dan umat. Dengan demikian, perang ini mengubah persepsi kedua belah pihak tentang lawan mereka, menanamkan gambaran yang bertahan lama dalam ingatan kolektif. Dalam ranah kesenian dan sastra,
Perang Salib Kedua juga menjadi inspirasi. Di Eropa, beberapa kronik dan syair menuliskan perjalanan penuh penderitaan pasukan salib sebagai kisah yang penuh makna spiritual. Di dunia Islam, puisi-puisi jihad dan kisah perjuangan rakyat Damaskus menjadi karya yang dikenang dan dibacakan untuk membangkitkan semangat generasi berikutnya. Dari sini terlihat bahwa perang yang gagal sekalipun bisa melahirkan warisan budaya yang kuat. Ingatan akan Perang Salib Kedua terus dipakai dalam seruan-seruan selanjutnya. Ketika Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin beberapa dekade kemudian, para pengkhotbah di Eropa kembali mengingatkan umat akan kegagalan sebelumnya dan menegaskan bahwa hanya dengan pertobatan sungguh-sungguh mereka bisa meraih kemenangan. Di sisi Muslim, keberhasilan menahan serangan besar pada masa lalu dijadikan teladan bahwa jika umat bersatu, kemenangan kembali bisa diraih. Dengan demikian, perang ini menjadi bagian dari mata rantai panjang yang menghubungkan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah salib. Secara politik, propaganda tentang perang ini juga membentuk arah kebijakan kerajaan. Para raja Eropa mulai berhati-hati dalam merespons seruan perang karena mereka menyadari bahwa kegagalan bisa memperlemah kedudukan mereka di dalam negeri. Di dunia Islam, keberhasilan melawan Perang Salib Kedua memperkuat gagasan bahwa legitimasi seorang pemimpin bukan hanya ditentukan oleh keturunan atau kekuatan senjata, tetapi juga oleh kemampuannya memimpin jihad dan menjaga kehormatan umat. Hal ini sangat berpengaruh pada kebangkitan dinasti-dinasti berikutnya yang selalu mengaitkan diri mereka dengan semangat jihad melawan pasukan Latin. Dengan demikian, Perang Salib Kedua tidak berhenti pada pertempuran yang gagal, melainkan menjadi simbol dan alat propaganda yang membentuk identitas kolektif, memperkuat legitimasi politik, dan menggerakkan narasi religius di kedua belah pihak. Memori tentang perang ini terus hidup berabad-abad kemudian, membentuk cara umat Kristen dan Muslim memandang diri mereka sendiri dan lawan mereka, serta menyiapkan panggung bagi benturan besar yang akan datang. Perang Salib Kedua memberi dampak besar terhadap susunan sosial di Eropa. Bangsawan yang ikut serta dalam perang harus menjual tanah atau meminjam uang untuk membiayai perjalanan panjang ke timur. Banyak dari mereka yang pulang dengan keadaan harta berkurang, bahkan jatuh miskin. Kondisi ini melemahkan kedudukan sebagian bangsawan kecil di hadapan raja mereka karena mereka tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan wibawa. Sebaliknya, raja-raja yang mampu kembali dari perang meskipun gagal secara militer sering memanfaatkan pengalaman itu untuk memperluas kekuasaan dalam negeri. Mereka menampilkan diri sebagai pemimpin yang rela berkorban dan dengan begitu semakin meneguhkan otoritas kerajaan. Maka dari itu, meskipun perang membawa kerugian, ia juga mempercepat proses konsolidasi kekuasaan raja terhadap bangsawan. Perang juga melahirkan peluang bagi kelompok baru, yaitu tentara bayaran. Banyak bangsawan yang tidak mampu membiayai pasukan tetap akhirnya merekrut prajurit bayaran. Hal ini melahirkan kelas baru dalam dunia militer Eropa yang lebih profesional, namun sering berpindah tuan sesuai dengan imbalan yang diberikan. Kehadiran tentara bayaran mengubah wajah perang di Eropa setelahnya karena kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh loyalitas feodal, tetapi juga oleh kemampuan membayar. Ini menandai awal dari pergeseran struktur militer yang kelak semakin terlihat jelas pada abad-abad berikutnya. Bagi rakyat biasa, Perang Salib Kedua membawa beban yang berat. Pajak yang dipungut untuk membiayai perang membuat banyak petani menderita. Mereka harus menanggung kebutuhan logistik raja dan bangsawan yang berangkat. Bagi mereka yang ikut serta sebagai serdadu, perjalanan ke timur seringkali berakhir dengan kematian. Namun, ada juga sebagian kecil yang memperoleh pengalaman baru tentang dunia luar, melihat kota-kota besar dan budaya yang berbeda. Meski demikian, secara umum, rakyat kecil lebih banyak menanggung derita dibandingkan memperoleh manfaat. Hal ini menanamkan sikap waspada dan kadang sinis terhadap seruan perang berikutnya. Walaupun otoritas gereja tetap berusaha meyakinkan mereka
dengan janji pengampunan dosa. Di dunia Islam, kemenangan mempertahankan Damaskus justru memperkuat kedudukan penguasa yang mampu melindungi rakyatnya. Nuruddin Zengi mendapatkan dukungan luas karena dianggap berhasil menjaga kehormatan kota. Hal ini memperkuat hubungan antara penguasa dan rakyat yang merasa dilindungi. Keberhasilan itu juga memperkuat posisi ulama yang berperan besar dalam membangkitkan semangat jihad. Ulama tidak hanya berkhotbah, tetapi juga terlibat dalam membimbing masyarakat agar bersatu. Dengan demikian, struktur sosial di dunia Islam semakin erat terhubung antara penguasa, ulama, dan rakyat. Rakyat biasa di Damaskus sendiri merasakan bahwa mereka adalah bagian penting dari kemenangan. Bukan hanya tentara resmi yang berjuang, tetapi juga pedagang, petani, dan warga kota yang ikut mempertahankan tanah mereka. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesadaran kolektif bahwa mempertahankan negeri adalah tugas semua lapisan masyarakat. Rasa kebersamaan itu memperkuat daya tahan sosial dan menjadikan Damaskus sebagai simbol persatuan umat. Perang juga memengaruhi peran perempuan dalam masyarakat. Di Eropa, banyak perempuan bangsawan yang harus memimpin wilayah mereka, sementara suami atau saudara laki-laki mereka berangkat perang. Hal ini memberi mereka peran politik yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, meskipun hanya bersifat sementara. Di dunia Islam, perempuan turut berperan dalam mendukung perjuangan dengan menyediakan kebutuhan logistik, merawat yang terluka, dan menjaga keluarga ketika para lelaki pergi berperang. Walaupun peran mereka tidak selalu dicatat secara rinci dalam kronik resmi, kontribusi mereka sangat penting bagi ketahanan sosial. Perubahan struktur sosial juga terlihat pada hubungan antaragama. Di beberapa wilayah timur, terdapat komunitas Kristen Timur yang awalnya berharap tentara salib dapat membawa perlindungan. Namun, setelah melihat sikap kasar sebagian pasukan Latin, banyak dari mereka justru lebih memilih bekerja sama dengan penguasa Muslim yang lebih adil dalam perlakuan sehari-hari. Hal ini memperkuat kedudukan penguasa Muslim di mata minoritas karena mereka dianggap mampu menjaga stabilitas lebih baik daripada tentara asing. Di Eropa sendiri, hubungan antara komunitas Kristen dan Yahudi juga dipengaruhi oleh perang. Beberapa kota mencatat adanya gelombang kekerasan terhadap orang Yahudi karena mereka dijadikan kambing hitam atas kegagalan perang. Namun, ada juga penguasa yang melindungi mereka demi alasan ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bagaimana perang di timur bisa memberi dampak langsung terhadap struktur sosial dan hubungan antaragama di Eropa. Dengan demikian, Perang Salib Kedua bukan hanya tentang pertempuran besar atau tokoh terkenal, tetapi juga tentang perubahan mendasar dalam masyarakat. Bangsawan kehilangan harta, raja memperkuat kekuasaan, tentara bayaran muncul sebagai kelas baru, rakyat biasa menanggung penderitaan, perempuan mengambil peran lebih luas, ulama memperkokoh posisi mereka, dan minoritas agama mengalami nasib yang beragam. Semua ini menjadikan Perang Salib Kedua sebagai titik penting yang membentuk kembali susunan sosial di kedua belah pihak, meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar kemenangan atau kekalahan di medan perang.